Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program podcast TV Show, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya. Nah, ini pembahasan semakin seru. Biasa kalau udah ngobrolin kopi, emang kayaknya nggak bisa berhenti ini. Tadi kita baru Iya. ngobrol seputar gimana sih apa nih ke depannya yang sudah dibikin sama Bu Ade. Ternyata memang Bu Ade tuh benar-benar niat baiknya untuk bagaimana caranya mengajarkan dari hulu ke hilir seputar tentang kopi. Bahkan mereka sudah menciptakan 1.500 barista yang ada di Jakarta dan juga sampai ke luar negeri. Wah, itu saya bisa bayangkan bagaimana nih luar biasanya Bu Ade gitu ya. Nah, tapi di balik keluar biasaan itu semua, saya yakin pasti ada sisi suka dukanya. Nggak mungkin gitu setiap perjalanan bisnis tidak memiliki sisi suka duka. Bu Ade, kalau boleh sharing ke kami gitu, selama 4 tahun menjalani bisnis kopi dan akhirnya bisa sebegitu luar biasanya gitu sampai saat ini. Sisi dukanya yang paling kerasa yang ingat. So, kalau dari senyumnya, jadi pengen nangis kalau duka aja. Boleh lah cerita-cerita ke kita selama ini, duka yang paling dirasa tuh apa sih? Mungkin selama bisnis kopi ya, saya di Jakarta sih nggak terlalu banyak dukanya. Karena apa? Karena bisnis kopi itu ibarat katanya adalah bisnis aman. Karena dia tidak basi. Walaupun kita sudah buat banyak ataupun kita udah roasting banyak gitu kan. Karena masa berlaku pada kopi ini lumayan lama, setahun gitu. Jadi memang walaupun kita sudah memproduksi gitu kan. Yang paling saya sedihkan dulu tahun berapa yang ada Asian Games di Indonesia, di Jakarta. Asian Games apa ya? Iya. Iya. 2018 ya? Iya 2018. Ya, 19. yang di Senayan ya. Senayan dengan Palembang. Nah, waktu itu tuh Mbak, saya sedih banget Mbak. Kita itu sudah mendapatkan lokasi tempat gitu kan untuk pameran kopi, karena Asian Games itu kan seluruh mata akan memandang kita gitu. Kita udah persiapkan sebegitu perfectnya gitu. Sampai semua baristanya sudah kita siapkan. Tapi kita nggak boleh jualan. Itu duka-duka, sangat duka banget. Sampai jam 1 malam tuh kita masih nongkrong di Senayan. Astaga, subhanallah ya. Kenapa tapi alhamdulillah boleh jualan ya? Ya, waktu itu kebetulan kita dapat lokasi tempatnya itu di luar gitu. Ternyata sama Pemda itu nggak boleh jualan di luar gitu. Saya nggak tahu deh komunikasi panitianya sama panitia yang satu lagi gitu ya, sama EO-nya saya kurang ngerti. Akhirnya kita memang ada keuntungannya lagi ya. Di sisi ada salah satu musibah itu Allah itu akan memberikan lagi salah satu hikmahnya gitu. Nah, nggak nyampe 1 bulan kemudian di JCC itu ada pameran kopi terbesar di Indonesia. Akhirnya kita dikasih gratis untuk jualan di dalam Senayan. Jadi gitu, alhamdulillah kopi yang kita persiapkan untuk Asian Games itu laku banget di sana. Alhamdulillah. Tapi berarti kalau ngomongin tentang suka duka perjalanan bisnis, so far kalau berbicara tentang bisnis kopi justru memang sangat minim resiko berarti ya? Iya, sangat minim resiko, betul. Okay. Makanya kalau Mbak Reni mau buka usaha kopi, insya Allah aman deh. Oke, kalau kayak gitu nanti kita ngobrol lebih panjang. Nah, Bu Ade, ini kita ngomongin tentang pandemi saat ini gitu. Ini situasi dan kondisi yang benar-benar di luar ekspektasi banyak orang gitu. Banyak pebisnis yang merasakan gimana ketika pandemi itu mereka kewalahan sekali gitu, karena bagaimanapun juga imbasnya tuh sangat besar gitu ke semua lini bisnis apapun gitu. Ya, kalau Mbak Ade sendiri gitu turut merasakan nggak sih gimana pahitnya COVID-19 ya? Sebenarnya semua usaha itu mengalami masa-masa yang mungkin belum pernah dinikmati oleh semua orang, karena COVID-19 ini kan baru kali ini ya selama hidup kita. Saya sudah 45 tahun juga umurnya, baru kali ini merasakan hal-hal yang begini gitu loh. Tetap ada gitu, tapi kita tidak langsung drop gitu Mbak. Kenapa? Karena kita punya kopi itu juga kalau green bean kita kemas dalam plastik yang memang betul-betul memiliki SOP. Kalau betulan saya menggunakan Goen Pro. Nah, Goen Pro ini adalah plastik yang bisa mengamankan green bean ini lebih lama. Nah, jadi kami ini sudah memiliki bagaimana teknik untuk pengamanan produk-produk kami gitu. Nah, seperti produk yang ini gitu loh. Kalau produk yang kemasan juga
kita sudah memasukkan ke dalam kemasan yang di dalamnya adalah mengandung aluminium foil gitu. Jadi masih ada waktu jeda untuk mengamankan si produk ini gitu. Nah, selain itu juga kami bagaimana teknik dan cara kami supaya kopi ini tetap bisa menjual, kami tidak langsung terburuk gitu loh. Ya, salah satunya adalah ini. Ini sangat menguntungkan untuk saat ini. Jadi kopi itu mungkin bisa bermasalah, tapi semasih kita mau berusaha, berupaya, kopi literan ini adalah salah satu pemenang masa COVID-19. Ya, Jadi justru semua orang itu bagaimana ngopi, bagaimana dia ingin merasakan nikmatnya kopi, tidak harus pergi ke kafe, nongkrong di kafe, mereka pesen. Ini. Dan ini ada bonafit juga buat teman-teman kita, saudara-saudara kita yang online, ojek online. Jadi betul. mereka tidak bekerja, tidak banyak orang yang diantar, tapi mereka bisa mengambil pesanan minuman ini untuk menyambung hidup. Nah, Allah itu memberikan, kalau menurut saya ya, Allah itu memberikan satu musibah, pasti ada hikmahnya juga di balik semua itu. Insya Allah untuk kopi kalau di Jakarta masih bisa kita anggap aman, walaupun memang sedikit berkurang, gitu Mbak. Oke. Jadi memang walaupun untungnya gitu Bu Ade sudah benar-benar well prepare banget gitu ya dengan kemasannya dari segi kemasan, terus dengan inovasi yang juga dibuat gitu selama masa pandemi ini. Jadi walaupun pandemi tapi meminimalisir resiko sudah dilakukan gitu, dan proses penjualannya juga langsung cepat gitu bergerak. Oke, kita ikut jual literan. Tapi memang benar sih gitu. Kopi literan itu adalah salah satu kopi yang paling diburu banyak kalangan muda, kalangan pekerja yang stres kerja di rumah gitu. Menghilangkan suasana stres, menghilangkan kantuk, akhirnya benar-benar beli kopi literan. Itu tuh saya juga soalnya salah satu pelakunya, Bu. Pelakunya. Saya salah satu orang yang, saya salah satu peminat yang gimana caranya pokoknya harus stok, harus ada di kulkas gitu kopi literan gitu. Iya, nah betul. Ini tadi udah diceritakan gitu cara mengatasi masa pandemi ini. Kalau misalnya bolehlah Bu Ade memotivasi orang-orang yang memang sekarang lagi di masa pandemi ini juga mungkin mengalami keterpurukan gitu yang cukup boleh dibilang luar biasa gitu. Bu Ade boleh kasih sedikit tips nggak sih gitu bagi mereka-mereka nih? Oke. Mungkin kalau bagi saya ya tipsnya sangat sederhana sekali. Kita satu berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti semasih kita mau berupaya, mau bekerja gitu, insya Allah pasti ada jalan gitu. Nah, salah satu beberapa teman saya, mereka tidak ada pendapatan lagi gitu. Untuk saat ini mereka saya berikan pekerjaan di kopi ini adalah mereka bisa ambil kopi saya dulu, kalau sudah laku mereka baru bisa balik bayarin gitu. Jadi mereka kadang-kadang banyak, bahkan bukan hanya 1-2 orang ya. Saya tetap bagaimana caranya mereka bisa menjual. Jadi saya menjual dengan harga reseller ke mereka. Silahkan mereka jual lagi dengan harga yang penjualan saya gitu, supaya mereka mendapatkan pendapatan lagi gitu loh. Itu sih Mbak. Mungkin tetap berusaha walaupun memang agak sulit gitu. Tapi yakin dengan keyakinan gitu. Karena apa? Saya yakin bisnis di kopi ini semasih manusia bernapas, kopi tak akan pernah berhenti untuk dinikmati. Benar. Ada kopi, ada cerita. Nggak ada kopi, nggak ada cerita, Mbak. Betul. Oh, jadi berarti selama ini Ibu juga open reseller ya? Ya, kita open reseller juga untuk beberapa toko kopi yang ada di DKI Jakarta. Jadi kita opennya itu ke sana untuk resellernya adalah bentuk toples yang seperti ini ya Mbak, yang besar-besar begini, isi 3 kilo sampai 6 kilo. Udah yang kita drop di semua kedai-kedai kopi yang ada di pasar. Nah, jadi konsumen juga yang terdekat dari pasar bisa membeli di sana gitu. Oke. Nah ini ngomongin tentang reseller, kalau misalnya orang pengen jadi reseller sama Ibu, itu persyaratannya gimana Bu Ade? Harus menghubungi kemana? Bisa langsung datang ke kita ataupun bisa kontak ke nomor HP kita di 0813 87 92 7022. Nanti kita bisa ngobrol dulu, kalau udah mungkin setuju dengan semua persyaratan kita, bisa datang ke kita. Oke, kayak gitu. Nah ini tuh kita ngomongin soal harga deh, dari tadi kita belum ngomongin harga.
Kan kalau udah Oke. ngomongin ngopi-ngopi pasti penasaran juga gitu Dengan harga harganya ya. harga yang ditawarkan Iya sama Bu Ade betul. itu sendiri itu, harganya dari mulai harga berapa Bu yang paling murah sama yang paling mahal berapa? Karena kan saya tahu juga kalau harga itu ada kualitas kopi, ada harga pasti. Ada Nah benar. betul, Bu Kualitas Ade menjamin mutu ya kan? betul sekali. Karena rasanya emang bener-bener beda ya Bu ya. Beda, beda sekali Heeh gitu. heeh. Bu Ade Nah, sendiri harga dari berapa? saya ada harga yang paling mahal itu adalah luwak. Oke. Ya, luwak ya. Terus luwak itu berkisar di sekitar 1.250.000. Terus berikutnya adalah wine kopi. Wine kopi itu dia kenapa mahal? Karena fermentasi ya. Dia fermentasi selama 1 bulan, prosesnya yang lama gitu. Habis itu penjemuran menggunakan cherry-nya. Jadi menyita waktu lama untuk prosesnya, makanya agak harganya lumayan tinggi. Nah, saya jual wine itu di sekitar 400.000 per kilo. Terus diikutin dengan proses natural. Natural itu di 350.000, sama dengan proses honey. Honey juga 350.000. Ada specialty kopi. Untuk specialty kopi ini saya buat dari proses full wash. Saya jualnya di 300.000. Dan ada lagi grade yang di bawahnya saya jual 250.000 di kopi original premium. Itu saya buat dari proses semi wash. Oke. Itu semua udah di roasting atau dalam keadaan gimana sih Bu? Di roasting. Sudah di roasting, baik roasting bean ataupun powder. Nanti teman-teman pada kemasan saya ini nanti sudah ada ini ya Mbak ya. Di kemasan ini sudah ada tertera permintaan. Nanti dari mulai profil roastingnya ada medium to dark ataupun dark. Terus kopinya Arabica, Robusta atau house blend. Terus sama permintaannya itu mau grinder atau roasting bean. Nah di sini lengkap masa expirednya dengan waktu roastingnya. Jadi teman-teman sudah ada data kopi saya di sini untuk bisa langsung dibaca gitu. Oke, pokoknya lengkap ya. Oke, baik Bu, nanti kita bakalan ngobrol tentang kopi-kopi lainnya seputar tentang Gayo lagi. Tapi nanti ya di segmen terakhir kita, di segmen 4. Untuk kita jangan kemana-mana, tetap di podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya.